Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 6, panas dan perpindahannya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya Dwi Yulianti. Benda yang dapat menghasilkan panas dikatakan sebagai sumber energi. Sumber energi terbesar yaitu matahari dan juga ada api. Energi panas juga dapat ditimbulkan dari gesekan antara dua buah benda. Energi panas matahari biasanya dimanfaatkan untuk fotosintesis pada tumbuhan, mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian yang basah. Tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas merupakan energi yang diterima dan dilepas oleh suatu benda. Jadi, panas adalah perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius, dengan alat ukurnya adalah termometer. Sedangkan satuan panas adalah kalori dengan alat ukurnya kalorimeter. Akibat adanya panas, maka terjadi pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang, panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan biasanya terjadi pada logam, udara, dan juga air. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Mengapa dibuat lebih besar sedikit dibandingkan ukuran sebenarnya? Karena memberikan ruang pemuaian saat kaca terkena panas. Ban sepeda, ban motor, dan juga ban mobil, jika diisi terlalu banyak udara, maka akan mengeras dan tidak nyaman dikendarai. Apabila terkena panas, maka udara di dalam ban dapat memuai sehingga ban dapat meletus. Yang ketiga, kawat atau kabel telepon biasanya dipasang mengendur. Mengapa? Agar saat malam hari kawat atau kabel yang mengalami penyusutan tidak putus. Keempat, mengapa gelas yang dituang air panas bisa retak? Karena terjadi pemuaian yang tidak merata. Yang kelima, sambungan rel kereta api selalu diberikan celah. Mengapa? Pada saat siang hari besi akan memuai, sehingga apabila memuai, sambungan rel kereta tersebut tidak melengkung. Yang keenam adalah proses pemakaian termometer. Termometer ditempelkan ke bagian tubuh untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, maka cairan akan naik sesuai dengan ukuran suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, maka akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Isi dari bagian termometer adalah air raksa yang bersifat seperti logam. Panas dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perpindahan panas dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya pada saat kita panaskan logam di atas kompor yang berapi, maka ujung logam yang lain akan terasa panas. Yang kedua adalah konveksi. Perpindahan panas disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Biasanya ini terjadi pada saat kita memasak air atau terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari karena udara di darat lebih cepat dingin. Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari karena daratan lebih cepat panas dibandingkan laut. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi.
yaitu dengan cara pancaran. Contohnya adalah sinar matahari sampai ke bumi dan juga api unggun dapat menghangatkan tubuh walau tak menyentuhnya. Perpindahan panas memerlukan bahan perantara. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, tembaga, dan baja. Beberapa bahan yang termasuk isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Sedangkan untuk semikonduktor biasanya adalah bahan kaca. Berikut adalah contoh penggunaan bahan-bahan tersebut dalam perpindahan panas. Contoh yang akan dibahas adalah mengenai termos. Bagaimana termos membuat air yang berada di dalam tetap panas? Ternyata ada bagian hampa udara yang merupakan ruang antara dinding dengan dinding lainnya. Inilah yang membuat panas tidak menjalar keluar dari bagian termos. Bagaimana? Sudah memahami mengenai pengertian panas atau kalor, sumber energi panas yang ada, serta bagaimana dimanfaatkannya? Semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.